Oke, dan kemudian juga tentunya kita sudah berada di sini. Saya tidak sendiri tentunya. Saya ada beramai-ramai. Tapi tenang aja, walaupun kita beramai-ramai di sini, tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Tenang, tim kita semuanya di sini menggunakan masker ya. Kemudian juga tentunya kita semua di sini menggunakan face shield. Nah, baik, saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja untuk narasumber kita kali ini yang akan ngobrol bareng, sharing bareng, dan juga memberikan solusi kepada para peserta webinar semuanya ya, teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar kita kali ini. Total ada 900 peserta yang berjudul untuk webinar kita kali ini adalah dapat modal usaha tumbuh bersama Pegadaian. Yang pertama sekali saya akan memperkenalkan sudah hadir bersama kita di sini. Kita ucapkan terima kasih sebelumnya untuk waktunya sudah hadir Bapak. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Dr. Andes Asrizal MPD selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Riau. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kemudian juga yang kedua di sini sudah hadir juga ya. Sudah hadir langsung Bapak Deputi nih, luar biasa. Kita ucapkan selamat datang dan selamat siang untuk Bapak Sutrisno selaku Deputi Bisnis Area Pekanbaru PT Pegadaian Persero. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak punya salam khusus ternyata ya Pak. Iya. Waalaikumsalam. Artinya kita siap dan kuat, Mbak. Siap dan kuat untuk menghadapi era sekarang ya Pak, era new normal ini. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting nih untuk hadir di sini ya, karena mewakili teman-teman peserta semuanya. Kita mengucapkan selamat datang untuk Ibu Alfatrisa Septania selaku Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Provinsi Riau yang akrab disapa dengan Kak Noni. Bukan Kak Seto ya Kak? Ternyata bukan Kak Seto. Sudah hadir bersama kita di sini Kak Noni juga yang tentunya nanti Kak Noni di sini berperan untuk mewakili teman-teman pelaku usaha begitu ya Kak ya. Baik, nah sebelum kita masuk nih untuk obrolan kita dan sebelum kita masuk untuk presentasi kita, yang pertama mungkin nanti dari Bapak Kadis dan kemudian yang kedua nanti dilanjutkan oleh Pak Deputi. Setelah itu agenda kita adalah talk show bersama ya, kita akan sharing bersama. Kemudian setelah itu nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kemudian setelah itu akan ada pengumuman pemenang dan nanti kita akan ada closing juga untuk di akhirnya. Nah sebelumnya nih kita masuk ke presentasi Bapak Kadis yang pertama. Saya mau ngobrol dulu nih sama Pak Deputi. Pak, kita lihat nih untuk Pegadaian saat ini udah bertransformasi banget Pak. Kalau dulu kita kenalnya Pegadaian itu cuma dengan produk gadai ya Pak. Betul. Nah, dulu kita cuma kenalnya dengan produk gadai. Karena sekarang sudah bertransformasi, berinovasi, mengikuti zaman. Sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pegadaian untuk menciptakan produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Betul ya Pak? Saya tebak nih, salah satunya adalah Pegadaian digital. Benar ya Pak? Nah, benar. Nanti Pak Deputi akan menjelaskan apa sih sebenarnya Pegadaian digital itu? Ada ya Pak? Nanti dijelasin ya. Nah, sebelum Pak Deputi jelasin dan sebelum kita masuk ke presentasi selanjutnya, jangan lupa ya untuk juga mendownload Pegadaian digital di smartphone para peserta sekalian untuk bisa mendapatkan informasi lebih mengenai Pegadaian. Baik, untuk pertama sekali sebelum kita masuk ke sharing session, siapkan pertanyaannya. Jangan lupa 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo Gojek ataupun GoPay senilai Rp200.000. Kalau begitu langsung aja saya persilakan kepada Bapak Dr. Andes Asrizal MPD selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Riau untuk memberikan presentasinya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami pesan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Riau dalam mendorong kemajuan UMKM. Saya mungkin akan menjelaskan pada awalnya hari ini bahwasanya pertumbuhan ekonomi Riau sebelum COVID saja sudah menghadapi kendala yang cukup. Di mana pada akhir tahun 2019 kita tumbuh hanya pada level 2,94. Kenapa ini terjadi? Karena tergantung kepada dua sektor. Pertama sektor migas, yang kedua sektor perkebunan. Kedua sektor ini dihadapkan kepada masalah global. Migas produksi turun, harga minyak juga turun. Perkebunan kita mengandalkan kepada CPO sawit yang juga bermasalah di dunia. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Riau
sudah memikirkan bagaimana langkah-langkah atau terobosan baru untuk mencari leveler atau pengungkit ekonomi baru. Salah satunya adalah keberadaan pada IKM dan UMKM yang dikolaborasikan dengan apa? Dikolaborasikan dengan sektor pariwisata dan perdagangan luar negeri. Inilah peran daripada IKM UMKM yang kita kolaborasikan pariwisata dan perdagangan luar negeri. Kita bisa lihat berikutnya. Hari ini ada kurang lebih 286.157 UMKM kita. Di dalamnya terdapat kurang lebih 9.000 lebih IKM-nya. Timbul pertanyaan, apa beda IKM sama UMKM? Ya. Jelas adalah ruang lingkupnya. Seluruh IKM pasti UMKM. Tapi tidak semua UKM adalah IKM. Apa contohnya? Konveksi. Kalau konveksi itu mendapat orderan membuat baju anak sekolah, dibuat di Pekanbaru, dijahit di Pekanbaru jadi IKM. Tetapi kalau dia dapat orderan, kemudian dikirim ke Bandung, dia jadi UKM. Ini perbedaannya. Jadi kita cenderung bagaimana menumbuh kembangkan IKM di Provinsi Riau ini. Tadi jadi jumlah. Karena kita lihat dari permasalahan intinya, ada 3 hal yang dihadapi oleh IKM kita saat ini. Pertama, kuantitas produk. Jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan pangsa pasar. Yang kedua, kualitas produk. Mutu produk IKM UMKM kita sesuai persyaratannya. Yang ketiga, konsistensi produk. Nah, yang perlu kita tekankan hari ini adalah di kualitas ini, di mana banyak produk UMKM kita yang di bidang pangan dan pangan yang perlu memenuhi persyaratan. Di antaranya, dia harus punya izin. Dia harus punya izin PRT-nya. Dia harus punya izin MD-nya, halalnya, mereknya, SNI-nya, dan bahkan barcode-nya. Ini permasalahan kita hari ini. Apabila 3 hal ini baik, maka kita melangkah di depan. Ada 2 permasalahan di depan ini. Pemasaran dan kemasan dan pemasaran. Banyak UMKM kita, kemasannya bermasalah, sehingga sulit pemasarannya. Atau pemasaran juga bermasalah. Ini kendala kita hari ini. Ini yang kita harus atasi. Tapi kalau kita 3 ini tidak baik, kita mundur ke belakang. Ada 4 di belakangnya. Yang pertama sumber daya manusia. Yang kedua alat peralatan dan teknologi. Yang ketiga modal mereka yang miliki. Jadi 3 hal ini tentunya bermasalah. 4 hal ini loh. Sumber daya manusia, peralatan, teknologi, dan modal. Orang timbul pertanyaan, apa sih beda peralatan sama teknologi? Peralatan ini cenderung untuk, contohnya di rumah tangga, sendok, masak, itu peralatan. Tapi teknologi dia pakai mesin. Berbeda di sini, dalam konsep kita di sini dalam pembinaan. Nah, timbul masalah kita hari ini adalah, bagaimana arah kebijakan Pemda dalam ini? Tentunya kita mengacu kepada 3 hal tadi loh. Kita membina kuantitas produknya, membina kualitas produknya, membina dari segi konsistensi produknya. Apa langkah-langkahnya? Maka kita mencoba untuk melakukan pendekatan namanya secara kelompok. Yang paling benar namanya kelompok usaha bersama atau KUB. Artinya dengan pola KUB kita bisa membangun tadi. Yang kedua, pola namanya one field dan product. Satu daerah, satu wilayah memproduksi jenis. Ini yang kita coba kembangkan ke depan. Sebagai contoh, kita contohnya hari ini di Pekanbaru ada namanya di Negeri Hulu, di Rengat, di seberang. Ada memproduk namanya kerupuk bawang. Kerupuk bawang itu ada di beberapa tempat produk UMKM-nya. Ini yang produknya. Kita membina ini satu wilayah, produknya sama, tapi memenuhi standarnya, sehingga dia bisa untuk maju. Jadi kata kuncinya adalah, kalau OPOP ini tempat produksinya tidak satu atap, berbeda-beda dia. Nanti yang ketiga adalah SIKIM, Sentra Industri Kecil Menengah. Mensatu atapkan tempat produksinya. Nah, di sini kita ada contohnya, kita ada bangun hari ini salah satunya Pandai Besi Rumbia Jaya Steel yang ada di Rumbia Jaya. Di satu atap kan mereka ada 78 IKM-nya. Dia produksi satu tempat. Dengan syarat, dengan harapan dia punya standar yang sama produksinya. Alhamdulillah hari ini produk IKM kita dari Rumbia Jaya Steel ini sudah masuk pasarnya PTP 5. Artinya kita juga mengurangi impor kita. Selama ini dodos, eglek kita impor dari Cina, impor dari Malaysia, impor dari Vietnam. Hari ini kita pakai produk kita. Berarti kita memberdayakan. Ini kita lakukan dari aspek ini.
Jadi ini yang untuk mengatasi kuantitas, kualitas, dan konsistensi produk. Kemudian untuk pemasarannya, kita lakukan kerjasama hari ini, khususnya terkait dengan COVID-19. Bahwasanya kita sudah kerjasama dengan Jual Buy. Hari ini ada sebanyak 200 UMKM kita yang kita kerjasamakan dengan Jual Buy untuk memasarkan produk ini. Ini kita lakukan hari ini. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan BPJI kemarin, hampir 100 orang, dan sama BPJS. Kita kerjasama untuk melakukan kerjasama untuk mendorong UMKM kita masuk ke Jual Buy. Kita juga sudah juga kerjasama dengan Bukalapak secara skala nasional. Ini yang kita lakukan dari segi pemasaran. Kemudian kita juga melakukan dari segi kemasan. Kita alhamdulillah di dinas kita ada namanya UPT Industri Pangan dan Olahan dan Kemasan. Ada yang dengan kemasannya. Kita akui hari ini bagi rekan-rekan yang kemasan tidak baik, kita bisa pendampingan untuk memperbaiki kemasannya. Kita desainkan, ini tidak bayar, ini gratis, silakan datang ke UPT kita. Ini kita lakukan dari segi pemasaran dan apa. Kemudian, dari segi yang namanya sumber daya manusia, kita adakan pelatihan. Di sini ada 3 aspek, ada pelatihan, ada magang, ada inkubatornya. Kita lakukan di sini. Jadi, ini kita lakukan program untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian di segi peralatan dan teknologi, inilah kendala kita hari ini, di mana APBD kita juga kurang. Akhirnya kita berupaya untuk mencari dana lainnya. Salah satu dana CSR dari Bank BRI tentunya dapat bantuan. Kemudian kita juga mencari dana peralatan dari dana APBN. Kita lakukan ini. Kemudian tentunya tidak lepas juga dengan permodalan. Permodalan inilah kami memfasilitasi beberapa UMKM kita untuk bisa meningkatkan usahanya memberi permodalan. Salah satunya kita dengan mendorong menggunakan dana KUR, dana UMI yang dikelola pihak Penggadaian. Kita dorong juga. Kemudian dana yang dikelola oleh BUMN, BUMD, kita dorong. Alhamdulillah ke hari ini ada sebanyak 12 IKM kita yang menggunakan dana Pertamina, mereka pinjamkan. Ini bunga cukup rendah, hanya kurang lebih 3% selama prosesnya. Ini yang kita bisa lihat, kita lakukan dalam arti kita mendorongnya. Ini secara makronya. Terkait dengan nantinya masalah COVID, tentunya kami hari ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Tapi nanti kita diskusikan saja ini. Jadi secara makro itulah kebijakan yang kita lakukan dalam rangka kita menumbuh kembangkan UMKM yang ada di Pusat Riau. Terima kasih. Luar biasa hari ini kita bisa bertemu, yang lebih penting daripada itu kita bisa menyapa saudara-saudara kita, para viewer. Terima kasih banyak sudah ngeklik kami yang sampai sekarang sudah 900-an. Spektakuler banget, dan ini tidak sia-sia. Saya rasa ada satu knowledge, ada satu skill, ada satu motivation yang bisa kita peroleh hari ini, terutama bagaimana ini memecah kebuntuan. Tadi ada 4 problem ya yang disampaikan oleh Pak Kadis. Salah satunya yang saya menurut bahwa untuk lancarnya para pelaku UMKM ini mungkin perlu namanya modal usaha ya, modal usaha. Baik Bapak Ibu semuanya, para viewer yang saya banggakan dan saya hormati, izinkan yang pertama saya menginformasikan dulu apa sih Pegadaian itu kan. Pegadaian itu mungkin kalau di mindset ya, kalau di mindset masyarakat mungkin dulu ya, kalau sekarang memang sudah berubah semua. Bahwa seolah-olah di Pegadaian itu hanya ada gade aja, bahwa itu mungkin mindset yang salah. Bahwa Pegadaian sekarang ini sudah sangat luar biasa banget. Boleh saya katakan dengan bahasa saya, kalau mungkin saya langsung aja direct ya Mas, mungkin tidak usah pakai tag ya, mungkin bisa di note aja tuh Mas Ado ya, biar kami live aja langsung dengan viewer kami. Nah baik ya, Pegadaian sekarang ini merupakan badan usaha milik negara ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara Serindo memang kita sudah ada 4.600 outlet Pak Kadis seluruh Indonesia. Kalau kita di Provinsi Riau ini ada 83 outlet tersebar di seluruh pelosok sampai Bengkali Selat Panjang sana ya. Nah, dan inilah yang barangkali pentingnya pada hari ini bahwa Pegadaian hadir
dalam hal UMKM ini, karena memang sangat sinkronis sekali, bahwa salah satu produk dari Pegadaian dari 39 lebih produk yang sudah disalurkan, salah satunya adalah ada produk yang namanya untuk permodalan usaha kecil, menengah, dan ke atas, yaitu ada produk KD BPKB, itu yang bisa digunakan rata-rata bunganya cukup 1%, prosesnya cukup mudah, dan itu disalurkan di seluruh outlet kita yang 83, khususnya di Rio ini tadi ya. Itu yang berkaitan dengan para pelaku pemodal usaha. Kemudian juga kita ada produk amanah yang pembiayaan, produk investasi emas, kemudian ada produk KD itu sendiri dengan berbagai fiturnya yang sangat mudah. Jadi KD sekarang itu juga ada KD jangka pendek yang cuma 120 hari, juga ada KD jangka panjang, baik pembayaran secara langsung maupun cicilan secara bulanan. Nah, itu beberapa produk KD, dan kita merupakan badan usaha milik negara yang diawasi oleh OJK ya Mbak ya. Baik, nah saya akan fokus saja ke permodalan. Nah, apa sih peran ya atau peran Pegadaian? Mungkin lebih simpelnya saya katakan, bagaimana sih mengakses permodalan ke Pegadaian ini kan, para pelaku UMKM itu, yang dimana tadi IAKM-nya ada 9.000, pelaku UMKM-nya kurang lebih 2.000 ya Pak ya, 2.000 sekian, 286.157, bahkan segitu banyak kan, salah menurut saya, sampai hampir 286.157. luar biasa. Nah inilah yang barangkali Bapak Ibu para pelaku UMKM khususnya untuk bisa menyimak bahwa Pegadaian sekarang ini kan hadir. Pertama, dari sisi produk yang saya sampaikan tadi untuk permodalan itu kan cukup BPKB ya, yang relatif aksesnya mudah, bunganya 1%. Kemudian yang kedua, kita juga punya permodalan hubungan skala murah ya. Jadi ada istilahnya untuk para pelaku yang memang sudah berjalan dengan baik, tapi kita punya parameter di mana bahwa yang ingin saya sampaikan itu produk yang semacam kur itu ya, itu memang harus standing dulu menjadi nasabah kita paling tidak 1 tahun ya. Itu baru setelah nanti baru mendapatkan permodalan yang sifatnya kur yang bunganya cukup murah. Kemudian kita juga ada beberapa dana CSR yang secara intent kita juga salurkan kepada masyarakat, yang salah satunya kita juga bisa salurkan kepada para pelaku UMKM Pak Kadis, di mana kemarin pada hari Sabtu ya, di DKP kita juga menyerahkan ada 10 gerobak pada para pelaku UMKM. Kemudian kita menyerahkan 100 tabungan emas gratis pada para UMKM. Tidak terlepas di situ juga ada sebagian dari bantuan gerobak itu ditambahkan dalam bentuk penambahan modal usaha ya, tidak modal apa ya, tapi adalah penambahan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa mengakses kredit di Pegadaian itu prosedurnya cukup sulit. Kuncinya Bapak Ibu semua nanti setelah melakukan webinar ini mungkin bisa mendekati kepada outlet-outlet kami terdekat untuk mendapatkan informasi bagaimana sih mengakses kemudahan untuk mencari modal di Pegadaian. Nah, perlu saya selipkan juga bahwa sekarang ini, bahwa karena Pegadaian itu merupakan badan usaha milik negara, seiring dengan program Pak Jokowi, pemerintah sekarang ini, pemerintah ingin mensupport para pelaku-pelaku yang pendapatannya di bawah standar ya, atau para pelaku UMKM yang sekarang mikro Pak, yang skala kecil, itu dengan memberikan diskon bunga atau munah ya, atau sewa modal yang munah ya. Jadi yang dari 1,12% itu dengan subsidi pemerintah sekarang itu cukup kita jual hanya 0,75%. Itu dalam bentuk kredit KD ya, dalam bentuk kredit KD. Dan ini alhamdulillah sampai dengan tanggal kemarin di area kami sudah bisa menyalurkan itu kurang lebih hampir 20 miliar. Nah, itu ya. Itulah salah satu para pelaku UMKM, para masyarakat yang perlu diakses, dan nanti silakan informasinya ke unit-unit kita terdekat, di mana di seluruh unit kita fasilitasnya sudah disiapkan sudah secara sistemik,
bahwa Bapak Ibu semuanya bisa mengakses yang bunga murah yang 0,75% itu. Tapi karena ini judulnya atau temanya adalah mikro skala kecil, diprioritaskan kepada masyarakat yang melakukan kontrak pinjaman 10 juta ke bawah. Ini kita prioritaskan. Kemudian yang ketiga, Mbak Puji ya, di akhir tahun ini mengingat juga menimbang gitu ya, bahwa masyarakat kita sadar banget deh di saat-saat pandemi ini memang terjadi istilahnya krisis dari segala sudut, segala aspek itu. Jadi kami juga memberikan diskon-diskon yang sangat banyak ya. Rata-rata diskon ini kami berikan antara 0,5 sampai 1% bahkan lebih Pak. Jadi contohnya kalau nanti ada yang mengganti BPKB, katakan pinjamannya itu 50 juta, jadi sudah mendapatkan 500.000. Nah seperti itu, dan ini kita berlakukan khususnya di Provinsi Riau ini ya. Nah itu akan live diskon ini sampai nanti di 30 Desember. Tidak hanya itu, jadi kalau kita bicara diskon di Pegadaian ini saat ini kurang lebih ada 20 item diskon yang ada di outlet-outlet kita yang ini bisa diakses. Nah ini juga kita luncurkan bukan semata-mata kita ingin mendapatkan suatu transaksi ya, mudah untuk mendapatkan omset yang lebih banyak. Tapi itu kita luncurkan dengan pertimbangan salah satunya adalah misi sosial kita. Bahwa saat ini masyarakat dalam adanya kesulitan ini, bagaimana kita memberikan stimulus kepada masyarakat. Terima kasih sudah mengundang PPJI untuk hadir di webinarnya Pegadaian di siang di sore hari ini. Sekalian perkenalan boleh ya? Boleh, silakan. Saya Noni dari PPJI Riau, kebetulan menjadi ketua untuk 4 tahun ke depan Pak, bersama mengawal teman-teman yang terkait di jasa boga tepatnya. Jadi sekalian informasi, PPJI itu adalah perkumpulan penyelenggara jasa boga Indonesia yang tersebar di 24 provinsi, baru Indonesia bagian barat, belum menyentuh ke Indonesia Timur. Diawali dari tahun 76, yaitu Asosiasi Catering Seluruh Indonesia. Jadi rohnya dari jasa boga ini adalah catering Pak. Namun seiring berjalan waktu ada perubahan, transformasi dan banyak hal. Sampai hari ini itu jadinya lebih luas. Ada catering, kemudian owner-owner rumah makan, restoran, kafe, dan menurut ADART perubahan yang baru, UMKM masuk ke dalam anggotanya. Nah ini juga karena apa? Karena kita memang satu nafas lah Pak dalam membangun perekonomian rakyat dan kemitraan yang strategis, terutama di bidang jasa boga, bahwa cita-cita utamanya adalah bagaimana kuliner itu bisa mewarnai perekonomian, dan memang perekonomian kita itu dalam skala persennya jasa boga atau kuliner itu masuk di dalamnya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadinya itu Mbak Puji, karena saya lebih ke kuliner ya, mungkin siapa tahu bisa mewakili teman-teman yang punya bisnis kuliner di rumah. Iya. Karena sekarang juga banyak bisnis kuliner dadakan ya Kak. Benar. Nah itu dia, bapak-bapak yang terhormat, itu juga menjadi makin banyak, tapi jadi 1-2 ada masalah juga kan, ya terkait cocok gak cocok, karena kuliner ini kadang-kadang ajaib ya. Kita tidak perlu background pendidikan yang khusus kuliner. Siapapun bisa, berdasarkan dia suka makan, berdasarkan dia sering ditraktir, atau dia sering lihat. Bahkan kemarin waktu 3 bulan pandemi kita di rumah aja, itu YouTube isinya kajian kuliner semua, sehingga dari rumah udah bisa jualan. Nah ini yang kemudian harus dirapikan sama asosiasi, terutama bagi anggota kami terkait tadi bagaimana kita bisa berhasil. Bukan soal coba-coba nih, karena apa? Coba-coba juga banyak yang berhasil Pak, kalau dia konsisten, kalau dia fokus, dan dia mau belajar membenahi bisnisnya. Saya tertarik, boleh ya langsung dilinkkan dengan apa yang Pak Kadis tadi sampaikan, udah ngangkat soal inkubator ini. Nah ini yang kayaknya perlu dijadikan perhatian bersama, apalagi dikaitkan dengan modal, itu ya tadi dapat modal usaha dari Pegadaian.
sebesar apa nih modal usahanya, bagaimana caranya, kan tadi udah ada solusinya, tinggal datang aja ke kantor. Ini yang akan dilingkan Pak. Untuk mendapat modal, kadang-kadang para pelaku UMKM itu dia senangnya sesaat aja. Karena setelah dia dapat, dia kadang bingung mau diapain nih modal. Nah ini yang kemudian harus kita punya sikap untuk, kalau kami sekarang lagi nyerapin teman-teman itu di inkubator tadi Pak. Di inkubator itu bagaimana, seperti layaknya inkubator ya, untuk bayi itu belum cukup umur, mungkin dia diinkubasi dulu. Nah itu yang kita terapkan ke teman-teman yang terutama yang akan menerima modal usaha. Karena apa? Mereka harus tahu betul modal usahanya ini nanti untuk apa aja. Dia harus paham konteks bisnisnya, produk dia itu apa. Mulai dari kemasannya udah bagus belum? Izin-izinnya udah cukup belum? Apa taste-nya segala macam. Terus dia sudah mengenal selling lewat digital belum? Nah ini dia. Inkubator akan memberi peranan penting. Langsung nyambung ya, maksudnya kadang kita mikir coba nggak ya. Nah takut, terlalu banyak takut. Nah di PPJI itu kita menumbuhkan bisnis itu based on community Pak. Jadi kadang-kadang ada yang lahir itu dengan ya boleh dikatakan dia udah warisan keluarganya punya rumah makan nih. Nah ada juga yang terakhir dia bukan ada urusannya dengan kuliner misalnya, tapi yang punya rumah makan dia nggak tumbuh berkembang di komunitas yang memang support wirausaha di bidang kuliner. Sementara teman kita yang tidak punya background apapun, dia memang masuk ke dalam komunitas yang hari-hari jualan kuliner, hari-hari melakukan bisnis terkait itu gitu. Secara nggak langsung dapat pembelajaran dari situ. Iya, jadi itu yang kita terapkan. Modal boleh aja Pak, siapapun boleh ngasih modal, siapapun, ya terutama pegadaian. Tapi pegadaian boleh nggak kita nitik itu tadi, bagaimana sebelum yang terkait itu, tentu ada verifikasi dulu ya sebelum mendapatkan modal. Kami ingin juga, ini salah satu program yang dapat diukur. Contohnya dalam 6 bulan, setelah 6 bulan inkubasi dia dapat modal. Kita akan sinergiskan dari kedinasan apa nih yang mereka bisa chip in ya, yang bisa disinergikan terkait. Tadi memang selama ini Pak, PPJ itu erat, terutama untuk sekarang perizinan itu langsung dibantu, terutama ini yang lagi berjalan itu Haki. Nah itu salah satu yang paling penting yaitu penggunaan merek. Jangan sampai nanti teman-teman udah bagus jalannya, terus tahu-tahu ternyata ada bermasalah, merek dagangnya tidak bisa lagi dipakai. Karena itu sekalian Pak curcol ya, ini PPJI dulu namanya ABJI Pak, sebagai informasi. ABJI Asosiasi Perusahaan Jasa Boga. Ternyata diklaim oleh Asosiasi Petani Jagung Indonesia. ABJI sebagai organisasi belum Haki. Nah itu kemudian secara nasional kita harus berubah bentuk dan merubah, iya, dan langsung sekarang udah langsung itu jadi pelajaran ya Pak ya. Langsung aware, dan hal itu juga menjadi catatan penting buat teman-teman kami pelaku usaha yang kadang-kadang Pak kalau misalnya kita udah bilang usaha saya udah bagus, marketnya udah keren juga, ngapain saya mikirin brand lagi gitu, ngapain saya daftarin produk lagi. Nah itu ada di inkubator semua. Bagaimana yang tadi pendampingan itu terstruktur, sistemik, dan goalsnya dapat. Nah, itu Pak yang mungkin saya akan titip di pertanyaan ini. Orang akan jadi yakin. Coba-coba itu akan jadi sebuah keyakinan. Karena apa? Dia akan didampingi. Kenapa orang jadinya setengah jalan patah semangat? Karena dia belum mempersiapkan dirinya untuk ready terjun ke dalam kancah peperangan. Belum jalan udah insecure duluan, gitu ya Kak. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Benar sekali. Wow, jadi benar nih sebenarnya untuk teman-teman yang jadi pengusaha dadakan, banyak ya Kak, teman-teman jadi pengusaha dadakan khususnya di bidang kuliner juga. Ternyata di Pekanbaru secara nggak langsung itu juga ada nih untuk seperti semacam diberikan edukasi jika misalnya digabung di PPJI gitu ya Kak ya. Boleh share Kak, gimana cara
sekali gabung di Oh, PPJI. boleh. Siapa tahu nih langsung kan untuk teman-teman Boleh, sangat yang boleh. punya bisnis kuliner, UMKM kuliner, boleh Kak Ya. coba diinformasikan dulu. PPJI itu ada di 12 kabupaten kota loh di Provinsi Riau. Oke. Dan kalau teman-teman domisili kegiatan kulinernya ada di Pekanbaru, silakan menghubungi DPC Kota Pekanbaru. Oke. Yang biasa bisnis juga pasti nggak lepas dari Instagram, cek aja di Instagram, cuman ketik aja PPJ itu pasti Langsung banyak. keluar ya? Ya, cari aja yang Pekanbarunya. Dan di sini juga nggak menutup kemungkinan mungkin Pak Deputi ya untuk pegadaian juga bisa bekerja sama dengan PPJI, karena untuk PPJI tentunya sudah berhasil mencetak nih untuk pebisnis kuliner ataupun pebisnis UKM kuliner yang tentunya bisa disebut semacam tersertifikasi ya Kak ya, Iya. untuk bisa agar teman-teman dari pegadaian bisa tepat sasaran untuk bisa langsung mendapatkan siapa nih kira-kira yang berhak mendapatkan modal untuk selanjutnya, gitu ya Kak ya. Hmm. Oh, biasa. Boleh nambah Jadi- sedikit ya? Boleh Tadi sangat, Kak. ngomongin soal tersertifikasi. Jadi PPJ itu seperti jembatan, Mm. Pak Deputi, Pak Kadis. Ada banyak nih skema-skema yang berlaku di Indonesia terkait perizinan segala macam. Nah, bagi pemilik usaha, kadang-kadang kalau dia sendirian itu banyak kendalanya, Pak. Kendala utamanya males, ya males karena apa? Dia ngurusnya sendirian, Pak. Nah, PPJI menyikapi ini sehingga melakukan dia mengajukan perizinan kolektif. Ya, mengarahkan, termasuk menjaga kalau misalnya belum udah berapa lama bisnisnya, udah setahun, udah ada izin apa, itu kita tanyakan. Bahkan untuk mendaftar pun perizinan dan skala dari bisnis teman-teman anggota itu kita tanyakan. Jadi ini tepat sekali ketika memang ada banyak skema, kemudian PPJ akan menyambut dan akan disosialisasikan. Kita dalam artian PPJI dan PPLN itu udah ada MOU waktu di Labesa, dan kita juga sudah berapa kali melakukan kerjasama bareng dengan teman-teman pegadaian. Dan itu sampai saya pun Pak terus terang jadi tahu bahwa ternyata pegadaian memang cuma bukan gadai saja. Gitu. Itu jadi tahu gara-gara itu, Jadi, Pak. intinya hari ini Pak Deputi, hari ini kita mau jelasin juga nih ya sama 900 peserta webinar kita ini ya. Ya. Siapa tahu ya Pak ya masih di dalam pikirannya masih berkecamuk dengan pegadaian adalah produk gadai. Kita nggak serta-merta cuma modal usaha aja yang ada di pegadaian, nggak serta-merta juga cuma gadai aja, tapi juga ada tabungan emas, tabungan haji, yang dimana tadi udah disebutkan juga sama Pak Deputi bahwa untuk tabungan emas ini bisa dimulai dengan tabungan yang terjangkau juga ya Pak ya? Ya, Bisa ya, dimulai dari 10.000 berapa aja. Pak? 10.000 udah bisa mulai? Sudah. 10.000 udah bisa mulai Tabungan nabung emas. untuk tabungan emas. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kali ini, apa yang kita sharingkan, informasikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton tentunya. Jangan lupa ikutin promonya, karena promonya sudah disiapkan untuk kalian semua. Kalau begitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kadis, terus juga Pak Doni, Pak Deputi, terima kasih Pak sebagai penyelenggara acara dari Pegadaian tentunya. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Puji Lestari pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.